Iblis yang dahulunya penghuni surga, kesombongan iblis ternyata tidak membuat dirinya dilaknat oleh Allah Ta'ala, namun ia juga terusir dari surga. Dan setelah diusir, akhirnya iblis pun mulai membangun istananya di lautan. Iblis memilih lautan karena luasnya mencapai 3/4 dari luas bumi. Kisahnya dalam sebuah kitab, karya agung sang Syekh Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasanya iblis itu dulunya memiliki nama Al-Abid yang artinya ahli ibadah. Pemberian nama Al-Abid ini hanya pada langit pertama, lain hal dengan langit kedua, dan seterusnya. Begitu terkenalnya iblis dengan pemberian sebutan nama-nama tiap langit karena iblis ketika itu memang hamba Allah Ta'ala yang taat. Pada langit kedua, iblis disebut dengan Az-Zahid dan di langit ketiga diberi nama Al-Arif. Di langit keempat namanya adalah Al-Wali, pada langit kelima namanya adalah Et-Taqi. Sedangkan nama di langit ke-6 dan ke-7 adalah Al-Qasim. Iblis termasuk dari salah satu malaikat penghuni surga yang doanya terkenal makbul. Karena doanya yang ampuh tersebut, malaikat-malaikat lain meminta kepada iblis untuk didoakan agar para malaikat tidak tertimpa laknat Allah Ta'ala. Peristiwa itu terjadi manakala malaikat Israfil yang sedang berkeliling mengitari surga mendapati sebuah tulisan. Tulisan tersebut berbunyi, seorang hamba Allah Ta'ala yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah Ta'ala dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan itu berada di salah satu pintu surga, dan tak pelak lagi tulisan itu telah membuat malaikat Israfil menangis terseduh. Ia takut sekali, hamba Allah Ta'ala yang dimaksud adalah dirinya. Tak hanya malaikat Israfil, para malaikat lain juga turut menangis, di mana malaikat-malaikat lain itu juga memiliki kekuatan sama seperti malaikat Israfil. Akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi iblis, Azazil, dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah Ta'ala. Pada waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu itu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Azazil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Azazil mengingkari perintah Allah Ta'ala. Selama kurun waktu 120.000 tahun, Azazil, iblis, menyandang gelar kehormatan dan kemuliaan, dan hingga tibalah Nabi Adam alaihis salam diciptakan, Allah Ta'ala menyuruh semua malaikat sujud kepada Adam alaihis salam yang diciptakan sebagai khalifah, pemimpin, di bumi. Semua malaikat segera patuh dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala tersebut. Namun Azazil, iblis, malah membangkang. Dia menolak melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk bersujud kepada Adam karena kesombongannya. Sejak saat itu iblis dijadikan simbol dari kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri. Sifat-sifat inilah yang kemudian ditularkan oleh iblis agar tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Iblis berkata, "Ya Allah, memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah." Karena penolakan itu, Allah Ta'ala berfirman agar iblis keluar dari surganya. Iblis mendirikan istana di lautan. Sejak iblis terlempar dari surga, iblis membangun singgasana dan istana di lautan. Hal itu dimaksudkan untuk menandingi arsy Allah Ta'ala yang berada di atas air di langit ketujuh. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad rahimullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Sayyad. "Dia telah melihat singgasana iblis," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah, menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Seperti diketahui bahwa luas lautan mencapai 3/4 dari bumi. Oleh karena itulah ia menempatkan kerajaannya di lautan agar ia lebih leluasa memerintah bala tentaranya yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan pusat kerajaan yang luas. Sedangkan lautan adalah daerah yang sangat luas. Sebelum dilaknat Allah Ta'ala, iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadanya, yaitu 1. Iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. 2. Iblis pernah hidup bersama bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. 3. Iblis diangkat menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. 4. Iblis menjadi pemimpin malaikat Karobiyun dalam waktu 30.000 tahun. 5. Iblis melakukan tawaf, mengelilingi Arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe, klik komen dan share.